Halo Sobat PPPK 2021, kali ini kita akan membahas kompetensi teknis IPA untuk guru SD di PPPK tahap yang kedua. Oke, nomor 1, urutan langkah penggunaan mikroskop sebagai berikut. 1. Memutar cermin ke arah sumber cahaya. 2. Memasang lensa okuler. 3. Memutar lensa objektif. 4. Memasang makrometer. 5. Meletakkan preparat di atas meja benda. 6. Posisi lensa objektif tepat berada di atas preparat. 7. Memutar makrometer. 8. Mengatur kondensor. Urutan langkah yang tepat adalah berkaitan dengan penggunaan mikroskop, ya. Langkah-langkah menggunakan mikroskop dari yang atas menuju ke bawah, ya teman-teman. Ini kan menggunakan mikroskop dengan benar. Kita mulai dari posisi paling atas, itu ada lensa okuler atau lensa yang berdekatan dengan mata. Nah, berarti memasang lensa okuler itu adalah urutan yang pertama. Yang kedua, kemudian memasang makrometer. Kemudian yang ketiga adalah memutar lensa objektif atau lensa yang berdekatan dengan objek. Kemudian 4 adalah mengatur kondensor, ya di sebelah sini. Seperti pada gambar, teman-teman bisa menyaksikannya. Yang kelima, memutar cermin ke arah cahaya, jadi mencari cahaya untuk nanti bisa dipantulkan ke objek agar terlihat di mikroskop. Yang keenam, letakkan preparat di atas meja preparat yang sudah disediakan, ini meja preparatnya. Kemudian 7, posisikan lensa objektif di atas preparat. Jadi kita akan memilih lensa objektif dengan perbesaran tertentu sesuai yang diinginkan. Kemudian kembali lagi memutar makrometer. Tadi baru memasang makrometer, sekarang memutar makrometer sesuai dengan yang diinginkan atau tingkat kejelasan dan kefokusan dari objek yang ingin diamati. Berdasarkan urutan tersebut, teman-teman, maka yang tepat adalah yang pertama adalah memasang lensa okuler. Berarti nomor 2 ini adalah urutan pertama. Kemudian yang kedua adalah memasang makrometer. Berarti nomor 4. Kemudian kita tulis dulu ya, 2, 4. Kemudian setelah itu memutar lensa objektif, ya, berarti nomor 3. Kemudian setelah memasang lensa objektif adalah mengatur kondensor, yaitu nomor 8. Setelah memasang kondensor atau mengatur kondensor, kemudian memutar, ya, memutar cermin ke arah sumber cahaya. Berarti ini urutan yang kelima, nomor 1. Setelah itu meletakkan preparat di atas meja preparatnya, berarti nomor 5. Ya, ini urutan yang keenam. Setelah itu posisi lensa objektif tepat berada di atas preparat sesuai dengan perbesarannya, ya. Berarti nomor 6 ini urutan ke-7. Nomor 6. Dan yang terakhir adalah memutar makrometer, atau ini yang urutan ke-8, nomor 7, ya. Berarti urutannya 2, 4, 3, 8, 1, 5, 6, 7. Jawaban yang tepat adalah A. Oke, kita lanjutkan. Nomor 2. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Fotosintesis membutuhkan CO2 dan H2O. 2. Fotosintesis terjadi pada stomata. 3. Hasil fotosintesis adalah CO2 dan oksigen. 4. Kloroplas adalah tempat terjadinya fotosintesis. 5. H2O diserap pada akar dan ditransportasikan ke jaringan kloroplas sebagai bahan fotosintesis. Kemudian yang keenam adalah hasil fotosintesis adalah glukosa dan oksigen. Oke. Nah, saya akan jelaskan sedikit tentang materinya. Jadi teman-teman, secara reaksinya seperti ini, ya. Mungkin teman-teman mengetahui semuanya, yaitu karbon dioksida ditambah dengan air memerlukan cahaya dan kemudian ditangkap oleh klorofil menghasilkan C6H12O6 atau glukosa atau karbohidrat dan juga oksigen. Nah, karbon dioksida yang di udara itu masuk melalui apa? Melalui stomata pada daun, ya. Melalui stomata pada daun. Kemudian akar tumbuhan itu menyerap H2O di dalam tanah, kemudian dibawanya ke daun. Jadi raw materials atau bahan baku dalam fotosintesis itu kan karbon dioksida dan juga air. Setelah itu di dalam daun, klorofil pada kloroplas. Nah, ini teman-teman, tempat terjadinya fotosintesis itu kan di kloroplas karena terdapat klorofil. Karbon dioksida dan air diproses oleh adanya sinar matahari yang sudah diabsorpsi tadi. Nah, hasil dari proses fotosintesisnya adalah C6H12O6 dan oksigen. Nah, oksigen yang dihasilkan oleh tumbuhan kemudian dilepaskan melalui stomata. Jadi ini oksigen yang dilepaskan oleh tumbuhan, ya.
atau yang oksigen yang dihasilkan oleh tumbuhan kemudian dilepaskan melalui mulut daun. Nah, oksigen tersebut bisa dinikmati oleh makhluk hidup lainnya seperti manusia dan juga hewan. Sedangkan glukosanya akan didistribusikan ke bagian tumbuhan. Glukosa yang tersimpan dalam tubuh tumbuhan bisa menjadi sumber bahan makanan untuk makhluk hidupnya. Oke. Nah, berarti kita kembali ke pernyataan-pernyataan di soal tersebut ya. Nomor 1, fotosintesis membutuhkan CO2 dan H2O. Apakah benar? Nah, ini tadi teman-teman sudah tahu bahwa bahan dari fotosintesis adalah CO2 dan H2O. Betul? Yang kedua, fotosintesis terjadi di stomata. Tidak tepat ya, terjadinya di kloroplas. Berarti nomor 2 salah. 3, hasil fotosintesis adalah CO2 dan oksigen. Salah ya, harusnya C6H12O6 ya teman-teman. Ini harusnya ya kurang tepat nih, C6H12O6 ya. Kemudian kloroplas adalah tempat terjadinya fotosintesis. Ya, betul. H2O diserap pada akar dan ditransportasikan ke jaringan kloroplas sebagai bahan fotosintesis. Betul. Hasil fotosintesis adalah glukosa dan oksigen. Betul ya. Maka jawaban yang tepat adalah nomor 1 ya, 1, kemudian 4, kemudian 5 dan kemudian 6 ya. 1, 4, 5 dan 6 ya. Berarti opsi yang tepat adalah kita bisa pilih 1, 4, 5, 6 yang C ya teman-teman ya. Karena yang salah tadi ada di nomor 2 dan nomor 3. Oke. Berkaitan fotosintesis seperti itu teman-teman. Kita lanjutkan lagi. Nomor 3. Perhatikan pernyataan berikut dapat merambat melalui zat padat. 2. Dapat merambat melalui ruang hampa. 3. Frekuensi yang dapat didengar manusia adalah 20 sampai 20.000 Hz. Kemudian yang keempat, merambat melalui air. Yang merupakan sifat bunyi adalah, oke, kita belajar sifat bunyi teman-teman. Sifat bunyi itu intinya adalah dia mampu merambat menggunakan media-media. Yaitu apa? Bisa medianya zat padat, kemudian bisa medianya adalah zat cair, begitu. Ini bisa zat padat, bisa zat cair, ataupun gas. Nah, kemudian getaran bunyi itu merambat dalam bentuk gelombang. Bunyi hanya dapat merambat jika ada medianya tadi, bisa zat padat, cair atau gas. Jadi tidak bisa bunyi itu merambat di ruang hampa udara, sehingga bunyi itu tidak dapat terdengar seperti itu. Yang kedua, bunyi yang dapat didengar manusia adalah frekuensinya 20 sampai 20.000 Hz. Dan yang ketiga, bunyi bisa diserap dan dipantulkan. 4, bunyi bisa dibiaskan. 5, gelombang bunyi bisa mengalami pelenturan. 6, bunyi dan gelombang bunyi mengalami perpaduan. Nah, maka kalau ini kita di konteksnya adalah berbicara mengenai media, zat padat bisa, air bisa. Dan yang dapat didengar manusia frekuensi 20 sampai 20.000 Hz ya. Berarti yang tidak adalah nomor 2. Yang benar adalah 1, 3, 4. Jadi jawabannya adalah A. Lanjut, nomor 4. Hewan yang memiliki ciri-ciri tubuh terdiri dari kepala dan perut, beruas dan pada tiap ruasnya ada sepasang kaki adalah ciri apa? Nah, ini kita dihadapkan dengan soal-soal ciri-ciri dari makhluk hidup. Maka kita harus tahu terlebih dahulu teman-teman. Dari FR tahap 1 yang bisa terakomodir begitu adalah jenis-jenis hewan-hewan tertentu yang akan kita bahas di sini. Bisa laba-laba ya, dengan ciri khasnya yaitu dia memiliki 2 segmen tubuh. Cephalothoraks artinya cepal dan toraks itu menyatu. Artinya apa? Kepala yang bersatu dengan toraks atau dada ya. Dalam hal ini dituliskan juga leher dan abdomen atau perut. Jumlah kaki laba-laba ada 4 pasang. Sayap laba-laba tidak ada. Jumlah mata laba-laba ada 2. Nah, kemudian untuk kumbang sendiri terdiri atas 3 segmen tubuh. Jumlah kaki kumbang ada 3 pasang, sayapnya ada 2, jumlah mata kumbangnya ada 2 teman-teman. Dan memakan buah, daun, dan sampah ataupun hewan yang sudah mati. Nah kemudian lipan, nah ini yang sesuai dengan ciri dari soal tadi teman-teman. Kaki beruas-ruas, tubuh terbagi menjadi kepala, dada, dan abdomen. Setiap ruas, ini ciri khas. Jadi jika menghadapi soal-soal tentang ciri-ciri dari makhluk hidup, kita harus mampu menangkap ciri diagnostik
atau ciri yang menjadi kekhasan dari jenis makhluk hidup tersebut. Dalam hal ini, setiap ruas memiliki sepasang alat atau embelen, kemudian tubuhnya sefalotoraks dan abdomennya memanjang. Nah, ini ciri khasnya lagi, yaitu adalah satu pasang pada setiap segmen abdomennya itu ada kaki. Jadi setiap segmen, ini misal segmennya ada sepasang kaki. Nah, seperti ini. Nah, itu ciri khas dari kelabang atau lipan. Nah, jadi jika kita menjawab soal nomor 4 tadi, kepala dan perut, ya, terdiri dari kepala dan perut, berruas pada tiap ruasnya ada sepasang kaki. Tiap ruasnya, yaitu apa? Yaitu adalah lipan. Ya. Maka jawaban yang tepat adalah B, lipan. Kemudian kita lanjutkan lagi. Nanti teman-teman bisa mempelajari juga ciri-ciri belalang. Memiliki ciri diagnostik juga, yaitu memiliki sepasang antena. Kemudian belalang memiliki 3 pasang kaki untuk melompat begitu. Tubuh belalang terdiri dari buku-buku. Terdiri dari tubuhnya ada kepala, dada atau toraks, dan juga perut atau abdomen. Kemudian yang kelima memiliki sayap yang digunakan untuk terbang, kemudian memakan daun. Ciri-ciri kupu-kupu, tubuhnya terdiri dari kepala, dada, dan perut atau abdomen. Kemudian memiliki 3 pasang kaki yang terdapat di bagian dada. Sayap berjumlah 2 pasang dan berwarna indah. 4, tipe mulutnya penghisap dengan proboscis, ya, sebagai penghisap dari nektar. Nah, kemudian ada kecoa juga, tubuhnya terdiri dari atas 3 segmen, ada kepala, dada, dan perut, bersayap licin, keras dan tidak berbulu, memiliki sepasang antena, memiliki 3 pasang kaki, perutnya terdapat di bawah dan sedikit lebih lembek, ya, dari bagian punggungnya. Kemudian ada lebah, tubuhnya terdiri atas 3 segmen, kepala, dada, dan perut, bersayap, berbulu, dan memiliki sepasang antena, memiliki 3 pasang kaki dan juga menghisap nektar, ya. Nah, kita lihat soal selanjutnya. Nomor 5, hewan yang memiliki ciri-ciri tubuh terdiri dari kepala dan badan tak bersayap dan memiliki 4 pasang kaki. Nah, tadi ya, di awal tadi kita sudah membahasnya. Ini teman-teman, tidak memiliki sayap, kemudian jumlah kakinya ada 4 pasang, yaitu adalah betul sekali laba-laba. Oke teman-teman, demikian video pembelajaran dari Mentor PPPK, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel Mentor PPPK. Semoga sukses di tahap yang kedua untuk menjadi ASN. Nantikan video-video pembelajaran dari kami. Semoga bermanfaat. Salam cerdas, salam hebat Mentor PPPK. Terima kasih.